Kalau sebut itu jangan disebutnya silinder arm ya, walaupun dia nempelnya di stick arm, tapi ini namanya silinder Pak, karena dia menyentuh ke apa? Ke lingkar dengan ke bucket. Jadi dia untuk membuka ya, di silinder. Karena silinder ini yang mengeluar, memanjangkan, menutup ya. Tadi yang misalkan kita membuka dia kan masuk semua, kita menutup dia kan keluar semua. Yang dia punya besi putih ini ya kan. Ini bisa yang namanya bucket silinder, macam-macam di tambang itu. Ada yang disebut root silinder bucket. Halo guys, ketemu lagi di channel saya CTC Official 27. Jangan lupa di like dan subscribe, komen di bawah ini agar mendapat video notifikasi terbaru dari saya. Share dan like setiap video kami yang berisi tentang kegiatan pelatihan alat berat dan vlog hiburan. Oke, terima kasih dari saya Budin di channel saya CTC Official 27. Salam kompeten, salam SDM daerah kemajuan Anda. Ketika kita menggali satu gunung, gunung itu yang berbatu. Tidak pernah gunung ini kita langsung garuk di tengah. Pasti kita garuk nyamping, betul nggak? Pasti kita ambil dari pinggir atau pinggir kiri. Tidak ada kita meruntuh langsung meruntuh ke badan kita, betul nggak? Ya, jadi tekniknya, misalkan ini ada gunung, nanti Bapak disuruh meruntuhkan gunung atau menurunkan gunung atau membuatkan jalan untuk menaiki gunung, ya. Nah, menaiki gunung, misalkan gunung itu mau diruntuhkan, ya kan? Kemudian nanti diminta buatkan jalan untuk naik, mungkin untuk tempat pasang tower lamp dan sebagainya. Dengan cara kita meruntuhkan gunung itu menggunakan pinggiran bucket. Kalau tidak ada namanya protektor atau bucket ini, protektor bucket ini atau bucket ini, barang ini bisa ompong pada saat kita garuk ke kanan. Jadi ini gunung, kita usahakan menghadap itu bukannya lurus trek ke arah gunung, tapi usahakan trek itu arah nyamping. Kenapa? Karena kita nanti menggaruknya dari pinggir, garuk ke pinggir, kita mundur. Jadi material yang digaruk kita bisa geserkan untuk landasan kita naik. Jangan menghadap ke gunung, tetapi harus menyamping. Karena Bapak tidak mungkin naik gunung tinggi, tapi harus menyamping mutar ya, seperti itu ya. Jadi kalau kemarin saya bikin contohnya, kita pakai dalam kotak, nanti bikinkan alat ekskavator yang mainan itu, ada DT-nya. Tapi saya nggak perlu sampai seperti itu ya. Jadi saya berikan contohnya aja, simulasinya aja. Jadi guna protektor bucket ini sangat penting Pak. Ini kalau tidak ada barang ini dilepas kanan sebelah sana atau dilepas, maka yang cepat habis adalah dia punya adaptor dengan kuku bucket. Karena ini adalah safety penambahannya untuk menggaruk, memberikan bantuan untuk menahannya. Inilah protektor ya. Ini masuk ke dalam mana nanti ya? Kalau ini sudah jelas-jelas namanya bucket. Kemarin ini dijelaskan ini bucket ini berapa sih kapasitasnya? Kalau dia nyendok material itu kapasitasnya berapa? Untuk bucket ini. Kapasitas bucket ini ada 0,8 ya, 0,8 kurang lebih hampir 1 kubik ya. Jadi ini kalau ekskavator ini memang dia bukan dirancang untuk produksi. Dia hanya sebatas dirancang untuk alat bantu, alat support ya. Jadi ketika di dalam perusahaan itu ada sesuatu yang perlu diangkat, ada sesuatu yang perlu dipindahkan, maka perusahaan banyak menggunakan alat yang kecil, contohnya seperti ekskavator 200. Mungkin ada pipa-pipa yang datang dari Samarinda, datang dari mana-mana, di atas loboy. Nggak mungkin loboy itu bisa damping kan? Pasti pakai menggunakan ekskavator. Nah, itu namanya alat bantu atau alat support atau alat pendukung gitu di perusahaan itu. Oke ya. Kita lihat ini namanya link H bucket. Ini ada link yang berbentuk H. Ini link H-nya kenapa kok ada link H? Karena kalau dia punya stick arm langsung nempel di sini, terus bagaimana? Dia menutup bucket, membuka bucket. Makanya ada dia namanya link H yang penuh dengan baut-baut serta busing serta nut. Inilah namanya link H. Dia bisa menutup
ya kan, dan membuka. Nah, kalau ini langsung dilas di sini tanpa ada link H, ini langsung dilas ke bucket atau ke bucket sini, maka barang ini kajung dia. Ya, tidak bisa dia membuka menutup dia. Kaku, kajung dia. Makanya adanya link H ini ya. Kemudian kita bisa lihat ke atas lagi, ini yang disebut silinder bucket ya. Jadi nanti kalau sebut itu ya, itu sebenarnya sama. Kalau yang benar itu memang root jadi ya, tapi bukan atau silinder bucket ya. Memang juga betul juga karena dia tetap ada bahasanya bucket ya. Ada juga silinder tapi root silinder bucket karena ini rootnya ini ya, yang colok bor keluar masuk gitu ya, itu ya. Jadi kita tahu, jadi jangan disebut ini nanti root silinder alam, salah lagi ya. Jadi kita harus tahu yang berhubungan dengan bucket ya. Kalau ini di atas ini namanya nih stick aram ya. Ingat, jangan yang ini boom ini disebut aram, yang aram disebut boom. Nah, terbalik lagi nanti, kacau lagi nanti. Karena ini rentan, ada yang sering terlalu pecah, sering pecahnya Pak ya di sini ya. Karena kalau bebannya berat, dia tidak bisa menutup. Root silindernya usahakan menutup ini, maka hose ini yang berhubungan ke root silinder bucket ini bisa pecah. Kalau pipa ini tidak bakal pecah, tapi yang dari sini sering pecah ini. Nanti kalau Bapak jadi operator, Bapak pasti tahu gitu ya. Apalagi unitnya sudah buruk, sudah tua, pasti ini sering pecah ini. Tiba-tiba kita nyendok, kita nutup bucket, angkat cis, itu langsung hambur kena ke kaca kita. Kalau tidak kayak kencing ke langit sana dia. Nah itu ya sering terjadi itu ya. Jadi ini namanya ya aram. Ya. Jadi ini adalah root silinder bucket. Yang ini stick aram. Kalau ini baru disebut boom saja. Coba kita lihat, ini kan ada di sini ya. Ke boom ya. Ya. Silinder aram. Jadi kita ingat ya, jadi ingat selalu jangan sampai yang namanya boom ini tertukar dengan aram ya. Jangan sampai tertukar ya. Jadi ada boom, ada silinder ya, ada silinder ini boom silinder ya. Jadi kita ingat jangan sampai tertukar dari dalam bahasa saja ya. Itu kadang-kadang membuat orang jadi bingung sendiri ya. Kalau ini ada dua, dia punya root silinder ini yang di boom ini memang kalau cuma satu tidak mampu, dia memang harus dua ya. Ya tapi tidak bisa juga ditambah jadi tiga. Terus mau nempelnya di mana kan? Dia tetap menggunakan dua ya. Ini ya. Ya kemudian kita bisa lihat ke ujung sedikit. Kalau ini kan kabin operator pasti tahu ya tempatnya operator bekerja. Ya kabin. Kalau ini yang disebut kontrol ya tadi supaya memberikan suatu keseimbangan pada saat kita bekerja. Kita mengangkat juga jangan sampai terlebih bebannya lebih banyak ke depan daripada ke belakang. Oleng nanti terlungkup nanti rebah ke depan. Kalau tidak cepat angkat pakai bucket stick aram, kita bisa juga balik ke depan lagi ya kan, seperti itu. Kita lihat di bagian kaki bawah, ini disebut ini adalah final drip ya. Ingat, ketika kita bekerja, final drip selalu berada di bagian belakang. Komponen dari final drip itu di sana ada sprocket, ya kan? Di sana ya, ada sprocket di sana, kumpulan di sana. Jadi kita lihat di sini jangan di sini. Ya, ada sprocket di dalamnya, di situ tempat mutarnya kayak gear itulah ya kan, itu tempatnya ya. Adapun sensor juga pakai sprocket juga. Kalau motor nggak bisa sebut sprocket, tapi pakai gear ya. Kalau kita bilang gear ini juga salah juga, karena unit ini bukan ya, bukan motor juga. Jadi dia ya disebut itu apa tadi sprocket ya di situ. Nggak apa-apa, bahasa itu sebenarnya. Kalau kita memahami itu sebenarnya dia nggak susah gitu sih, cuman kadang-kadang yang menerimanya itu kan beda bahasa. Oke, jadi kalau ini kira-kira apa yang aku sebut kemarin ini? Ini disebut track frame. Teman-teman kemarin kata ada yang frame ini dia track frame, ya kan? Nggak apa-apa. Kan tulisannya memang frame, tapi bahasanya bukan track frame, tapi track frame ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita geser ini kan ada namanya roller ya, roller bawah. Dia ada berapa roller kita di bagian bawah? Cuma kalau untuk bagian atas ada 2 roller atas dia, tapi kalau di bawah tuh ada 3. Kenapa kok ada namanya roller? Karena itu memang perlu untuk menahan trackling itu supaya dia mudah berputar
berputar. Kalau tidak ada lagi itu barang itu, bagaimana dia bisa berputar? Ibaratkan untuk menyangga menahan dia punya trackling ini, di atasnya ada papan su atau track su gitu. Kalau barang tidak ada yang menahan, kan barang itu kan kendor ke bawah dia, ya kan? Harus memang ada seperti itu ya. Ya. Jadi macam-macam ya. Ada yang bilang roller, ada yang bilang namanya itu ya sebut-sebutan on top roller. Kita ngikut aja, yang penting ada berhubungnya, ada ler-lernya ujungnya itu ya, nggak usah dipersoalkan gitu ya. Karena di perusahaan itu kan macam-macam, teman-teman itu menamakan, kayak kami contohnya pergi ke workshop, itu kan sudah jelas-jelas workshop ya kan. Tapi ada teman saya namanya Marcelinus Opu, kami panggil itu sport shop ya, kami bilang, Marcel, mana unitmu? Ini Pak, saya di sport shop. Oh iya, berarti di workshop. Karena disebut workshop itu susah. Jadi kita tidak usah marah sama dia. Ya, yang penting ada shop-shopnya ya kan. Berarti dia berada di workshop. Oh, jadi kalau Ridwan lagi di warung shop katanya. Itu cuma dia menambah-nambah. Tidak apa-apa ditambah itu. Namanya banyak manusia ya kan. Ya suka-sukanya dia. Yang penting ada shopnya ya begitu ya. Oke. Siapa nama terakhir? Capuknya. Tek. Oh. Jadi ini namanya idler ya. Kalau di ini namanya tadi apa tadi? Apa namanya tadi? Bagian belakang tadi namanya? Panel drive. Pinang drip. Nempel di pinang drip itu ada sprocket, ya kan. Untuk sambungan supaya barang ini selalu kencang ada namanya trek rem. Itu yang bisa diadjust di pompa-pompa begini, sering lihat kan? Kalau manual. Tapi kalau perusahaan besar tidak ada manual pakai tangan, pasti menggunakan kompresor. Dia ada detiknya, empes itu dia berapa kali tembakan seperti itu. Itu namanya dia punya pompa grease yang menggunakan kompresor dan dia berada di atas unit. Ya, unit itu disebut kalau tambang guma disebut loop car ya. Car itu ada mobil, loop itu yang berhubungan dengan grease atau grase itu ya kan. Nah, mobil servis katanya, ada juga service truck. Nah, itu macam-macam perusahaan senang bikin namanya, ya kan? Service truck atau loop car, terserah, ya kan? Karena itu nggak masalah, ya karena bawaan dia pasti ada air, ada oli, ada grease, kan gitu. Ada kompresor. Kompresor apa? Kok harus ada kompresor? Untuk tiup-tiup apa? Ya tiup filter air cleaner, ya kan? Karena ekskavator ini kerjanya di atas batu bara, debu, ampun batu bara itu. Kalau nggak ditiup-tiup, sumbatlah hidung dia, pernapasannya dia, ya kan? Makanya perlu barang itu ada di atas unit itu tadi, ya. Tidak perlu barang itu trepel dulu atau traveling dulu ke workshop sana dulu, ya kan? Baru kembali cuma sekedar mau nyemprot dia punya filter air cleaner aja, ya kan? Nah, seperti itu. Kenapa ada air? Air itu juga bisa membantu untuk isi radiator. Ketika ada tempat kotoran-kotoran yang debu nempel, ada tanah, dia bisa semprot-semprot begitu bersihkan. Itu tujuannya ada air itu. Ya, oli juga begitu. Ya, oli itu menggunakan juga kompresor. Ada alatnya untuk memompa tanpa kita harus tuang ke dalam jerigen. Jadi kerjanya memang harus dipermudahkan supaya yang seharusnya yang setengah jam bisa diselesaikan secara cepat. Mungkin 10 menit, 15 menit paling lama, ya kan? Seperti itu ya, lengkap. Idler ini selalu berada di depan, ya, tidak boleh idler berada di belakang. Ketika kita traveling, usahakan idler selalu berada di depan, jangan sampai dia punya berhenti berada di depan, ya, itu salah operasi, ya. Kemudian ini adalah track shoe. Sudah tahu ini ada track shoe yang disebut papan atas shoe yang kemarin, yang dengan glosarnya kemarin itu yang tahan suhu panas, ya kan, dari tropis dan lain. Ini yang namanya track shoe, ya kan, seperti itu. Kita belum berbicara masalah dalam kabin, karena kalau di dalam kabin ini banyak komponen-komponen yang berhubungan dengan arus listrik, indikator, instrumen dan lain-lain, ya. EMS, Electronic System Monitor, ya, yang ada di dalam ini. Ketika ada akan yang terjadi pada level fuel, ada penyumbatan dari EMS, itulah yang memberitahukan kepada kita, ya. Seperti itu, ya. Jadi inilah kita tahu. Jadi di sini saya harus jelaskan bahwa sebelum kita lihat ini, ketika kita mau naik unit, tentunya setiap operator itu posisi parkirnya tidak boleh lurus dengan trek.
Kenapa? Kalau dia terlalu lurus dengan trek, tempat kita naik injak kaki tidak ada. Harus dia agak sedikit swing ke kanan supaya tempat kita naik ke atas unit injak di sini kita ada tempat pegangan naik dan kita bisa berdiri di atas trek ketika kita masuk dalam unit. Nanti diatur di tempat kita kerja nanti. Kalau parkir lurus dengan trek gimana? Kita bergantung mau naik gitu, ya kan? Ya tidak mungkin kita loncat ke atas unit juga kan? Tidak mungkin. Jadi di sini ada lampu bantuan dan lampu juga ada kaca spion. Kaca spion ini kita hanya bisa melihat dari bawahnya boom di sela-sela antara silinder apa? Silinder boom. Silinder boom. Jadi kita bekerja, Pak, ingat, kadang-kadang saat kita bekerja unit itu belum dilengkapi dengan radio. Ingat ya, unit itu belum dilengkapi dengan radio komunikasi seperti ini ya. Nah, biasanya perusahaan itu kadang-kadang alat itu sebelum diturunkan ke lokasi tempat dia berinteraksi bekerja, harus barang ini dilengkapi dulu dengan lampu rotari, dilengkapi dengan alat komunikasi, dilengkapi dengan pemadam kebakaran atau disebut tadi apa kemarin APAR, dilengkapi dengan pekotak P3K, ya kan? Kenapa barang itu dilengkapi dulu? Itu namanya ada inspeksi unit ya. Kelayakannya standar nggak untuk diturunkan ke lapangan. Komunikasi penting karena kita tidak mungkin orang di luar, kita di dalam kabin, orang mati-matian teriak kita tidak bakalan dengar. Banyak insiden karena akibat kecerobohan perusahaan tidak melengkapi alat sarana komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawas atau seseorang tanpa dididik, tanpa ditraining, dia langsung turun langsung ke lapangan tanpa diberi arahan lebih dahulu. Kita tahu bahwa kabin kita berada di sebelah kiri. Artinya di sisi kanannya adalah sisi gelap. Paham? Sisi gelap. Makanya dibantu pasang spion. Ketika Bapak ini nanti bekerja, jangan lupa spion ini harus diperhatikan. Takutnya ada pohon, takutnya ada gundukan batu, takutnya ada manusia. Kenapa sering terjadi manusia bisa kesuing? Karena orang-orang di dalam unit ini, dia ini kan lagi fokus kan lihat ke depan nih. Ya kan, dia fokus ke depan, kadang-kadang dia lihat sebelah kiri, kadang-kadang lihat sebelah kanan, tapi kebanyakan fokus ke depan. Kalau yang sering terjadi itu akibatnya apa? Orang yang disuruh antar nasi, karena dia digaruk di depan, dia masukin dari samping sana. Samping sana kan sisi gelap. Begitu dia swing, tidak tahu ada manusia di samping sana. Makanya sebelum orang itu diturunkan di lapangan, harus diberikan arahan bahwa setiap mobil manusia harus datangnya dari sebelah kiri. Karena ini adalah sisi pandangan kita, operatornya bebas. Kanan sini tidak ada papan, tidak ada plywood, tidak ada dinding. Dia berdinding hanya kaca. Ya, kita bisa lihat spion, kita tengok gini, kamu sudah lihat manusianya. Makanya jangan datang dari sebelah kanan. Itu berbahaya. Makanya banyak terjadi insiden karena tidak tahu ya prosedurnya. Bukan hanya saja orang yang membagi nasi.